Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat Sabat untuk kita semua. Hari ini hari Sabat, tanggal 24 Mei tahun 2025. Kita akan memulaikan kita punya pelajaran dari buku Country Living oleh Ellen White. Dan saat ini kita sudah di chapter 5. Tapi seperti biasa, saudara-saudara, sebelum kita lanjut, kita akan review apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu ya. Jadi ini tentang Country Living ya. Ini buku Country Living ini dia punya isi ya ini tentang kenapa kita harus country living, kenapa perlu untuk country living. Terus kalau sudah di country living, sudah country living atau sudah di country, apa yang akan kita lakukan? Mau bikin apa di sana kan? Terus nanti itu yang sudah kita pelajari ya sejauh ini dari chapter 1 sampai chapter 4 dan nanti di chapter 5 dan seterusnya akan ada petunjuk-petunjuk apa yang untuk di country living seperti apa, tempatnya seperti apa ya. Itu kayak di chapter 8 kayak misalnya country living itu dibilang akses untuk ke kota itu harus bagus. Karena nanti ada orang-orang yang dari kota yang mungkin memerlukan terapi atau pengobatan akan ke tempat kita dan akses itu harus bagus ya. Ini dibilang seperti itu. Sama seperti Henok katanya waktu dulu dia itu tinggal di country, tetapi dia memberikan pekabaran di kota-kota. Jadi itu aksesnya harus bagus. Bagaimana kalau misalnya aksesnya tidak bagus dari kota ke tempat tinggal kita, itu akan mempersusah kita punya pelayanan ya. Jadi kadang-kadang kita untuk country living, kita pikir untuk diri kita sendiri ya, kita sudah nggak peduli dengan orang luar, cuman bagaimana kehidupan kita. Itu salah satu hal yang salah dari country living ya. Jadi country living itu bukan cuma untuk hidup kita sendiri, tetapi bagaimana bisa menjadi terang untuk orang lain juga ya. Itu yang kita dan yang kita bahas sejauh ini, mengapa perlu country living, terus apa yang akan kita lakukan di country living ya. Ini di chapter 1 ini menjawab pertanyaan kenapa kita perlu country living. Itu di chapter 1. Ini saya review secara singkat ya. Ini dia punya review aja ya. Ini ada di chapter 1 ini ada 11 poin yang saya ambil di sini. Ini kenapa kita perlu country living. Ini poin pertama untuk melindungi anak dari pengaruh jahat kota. Jadi ini kita sebagai orang tua, terutama ya sebagai orang tua, ini untuk menjauhkan anak dari pengaruh kota ya. Ini kita dianjurkan untuk apa? Membesarkan anak di pedesaan. Karena dia punya apa? Lingkungan rumah tangga Kristen yang sehat di situ. Jadi dibilang ya kalau di kota-kota setelah anak pulang sekolah, mereka belajar dari mana katanya? Belajar dari apa? Jalanan ya. Pendidikan jalanan menjadi bagian mereka. Jadi dianjurkan untuk apa? Tinggal di pedesaan atau di country supaya lingkungan rumah tangga Advent yang menjadi bagian mereka ya anak-anak, terutama untuk anak-anak. Terus poin kedua, kenapa kita harus tinggalkan kota? Karena akan ada apa nih bencana yang akan menimpa kota-kota besar, kota-kota yang dia bilang sih itu. Dan dia bilang eh, sebelum eh, Tuhan mengizinkan malapetaka-malapetaka itu datang ke kota-kota, dia apa? Memanggil umat-umatnya untuk apa? Tinggalkan kota ya. Terus di situ juga dibilang disarankan untuk apa? Ketika kita country living juga disarankan untuk membangun sekolah gereja ya ini dibilang dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar pendidikan anak-anak kita. Jadi sekolah gereja itu bukan hanya kita harus bangun suatu sekolah ya. Kadang-kadang dalam rumah tangga kita juga ada sebuah sekolah gereja yang untuk anak-anak kita ya, untuk anak-anak kita terutama. Dan mungkin bila ada eh, saudara-saudara lain yang juga country living yang berada dekat-dekat kita, mungkin bisa sama-sama belajar ya anak-anaknya. Makanya itu pengaruh Kristen, keluarga Kristen menjadi bagian anak-anak kita. Jadi pengaruh-pengaruh buruk akan bisa terhindarkan ya. Terus ini poin nomor 3 dia bilang jangan korbankan anak demi kenyamanan. Jadi saudara-saudara kita tahu
Hidup di kota kalau ada uang, pekerjaan bagus, semuanya bisa kita dapatkan ya. Ada kenyamanan, kemudahan bisa kita dapatkan. Nggak harus berkeringat seperti di country, kita harus mencangkul dan segala macam, nggak harus seperti itu. Tapi dia bilang jangan korbankan kita punya kenyamanan, eh, korbankan anak kita demi kenyamanan tersebut ya. Mungkin di kota ada kenyamanan, tetapi bahayanya untuk apa? Keselamatan anak-anak kita. Jadi dia bilang orang tua harus mempersiapkan keluarga mereka untuk kehidupan kekal. Jadi ini saudara-saudara, country living ini sebenarnya kalau kita nggak pikir ini tentang hidup kekal itu, keselamatan itu, atau surga yang ada di depan kita, ini akan terasa berat sekali, saudara-saudara. Makanya ini sama contoh seperti eh, Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Ini contoh yang kita sudah pelajari. Eh, Contohnya Ishak lah ya, ketika sumur-sumurnya itu ketika sumur yang digali Abraham diklaim orang lain. Tetapi ketika diklaim dia nggak melawan ya, dia cari yang lain. Dia gali yang lain diklaim orang lain, dia nggak melawan ya. Karena kenapa? Dia tahu ini dunia ini bukan dia punya tempat tinggal. Tempat tinggalnya itu di surga ya. Di surga dia tahu bahwa ini bukan dia punya tempat, dia cuman pendatang di sini. Inilah yang harus menjadi bagian kita. Pengertian kita atau kita merasa bahwa kita ini cuma pendatang di sini. Kita cuma pendatang di dunia ini. Dunia ini bukan kita punya tempat tinggal selama-lamanya. Jadi surga adalah Kanaan surgawi adalah tempat tinggal kita ya untuk selama-lamanya. Jadi itu harus menjadi melekat di pikiran kita sehingga akan mudah untuk meninggalkan kota, saudara-saudara. Kalau bukan itu akan sangat sulit karena kenyamanan di kota itu sangat luar biasa ya. Ini oke. Sama seperti Lot ya. Ini dia sudah nyaman di Sodom. Akhirnya untuk keluar dari kota harus apa? Terburu-buru. Dan akibatnya ada anggota keluarga yang hilang. Terus poin 4, ini kehidupan Kristen akan lebih mudah di alam. Dibilang ya. Hidup di alam membantu pertumbuhan rohani dan moral anak-anak. Di sana mereka lebih mudah memahami dan menerima kebenaran Allah. Jadi untuk menerima firman Tuhan, menerima kebenaran Allah akan apa? Katanya lebih mudah di alam daripada di kota-kota. Terus di poin nomor 5, tempat perlindungan dan pendidikan sejati ada di desa ya, di desa. Jadi pedesaan menyediakan lingkungan yang sehat, aman dan mendidik. Pekerjaan fisik bermanfaat bagi kesejahteraan jasmani dan pembentukan karakter anak. Jadi saudara-saudara ini sudah kita pelajari ya. Jadi di pedesaan itu dia punya udara bersih, udara sehat. Jadi otomatis kita punya kesehatan akan meningkat ya di sana. Ini kesehatan jasmani, tadi sudah ada kesehatan rohani, sekarang kesehatan jasmani. Jadi di country itu kan ada manfaat ya. Jadi ada kesehatan jasmani dan kesehatan apa? Rohani itu yang akan kita dapatkan, dia punya manfaat. Terus ini eh di poin nomor 6 ini kota-kota akan seperti Samanu. Akan banyak apa? Hiburan-hiburan ya. Banyak hiburan dan kejahatan seperti di Samanu. Jadi karena ada banyak kejahatan, hiburan-hiburan yang membuat kita lupa akan Tuhan, makanya orang-orang percaya atau umat-umat Tuhan dipanggil untuk apa? Cari tempat yang tenang supaya apa namanya dibilang untuk membina iman, untuk menjaga iman kita ya. Terus dibilang ya ini ketika kita tinggalkan kota, nih poin nomor 7 ini bukan kehilangan ya, tapi keuntungan rohani. Aduh, dibilang pindah ke desa bukanlah kerugian, melainkan kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan dan hidup sesuai kehendaknya. Pindah ke desa bukanlah kerugian, melainkan kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan dan hidup sesuai kehendaknya. Ini, double ya. Jadi ketika kita pindah ke desa, mungkin banyak hal yang kita tinggalkan. Mungkin rumah, pekerjaan, banyak hal, kenyamanan. Tetapi itu katanya bukan kerugian, tetapi keuntungan rohani. Makanya di awal-awal chapter 1 ini dibilang hanya sedikit orang yang lebih mementingkan kesejahteraan rohani
mereka ya, kesejahteraan rohani mereka. Jadi kita, iya, banyak umat Tuhan yang untuk dia punya kesejahteraan rohani ini banyak yang tidak sadar, tidak ini ya, kurang kurang peduli untuk kesejahteraan rohani. Mereka lebih mementingkan, atau kita lebih mementingkan kesejahteraan apa? Jasmani atau kesejahteraan secara finansial ya, daripada kesejahteraan secara rohani. Makanya ini dibilang kalau kita lebih mementingkan kesejahteraan rohani, untuk tinggal di desa bukan kehilangan tapi apa? Keuntungan. Terus dikasih contoh ya, ini poin nomor 8, Yesus dan tokoh Alkitab tumbuh di desa. Jadi dibilang Yesus ini tinggal di desa ya, di desa di Nazaret, dan dibilang dia tinggal di desa, dibesarkan di desa dalam kesederhanaan, kerja keras dan dekat dengan alam, dekat dengan alam. Jadi waktu masa kecil Yesus dia banyak habiskan ya apa di padang-padang rumput, dia bilang di situ ya, ini dekat dengan alam. Terus poin nomor 9 dia bilang warisan terbaik yaitu tubuh sehat dan karakter mulia. Dia bilang warisan terbaik bukanlah kekayaan tetapi pendidikan karakter, kesehatan dan iman yang kuat. Ini warisan terbaik ya saudara-saudara. Ini kita harus ingat, harus ini di garis bawah ya. Ini bukan kekayaan tetapi pendidikan karakter, kesehatan dan iman yang kuat. Terus poin nomor 10 dia bilang alam sebagai guru dan pelindung moral. Dia bilang hidup aktif di luar rumah dan merawat kebun, memperkaya pikiran dan membentuk karakter yang bersih dan kokoh. Ini ya, luar biasa ya. Terus 11, tindakan nyata bukan mengandalkan mujizat. Dia bilang jangan berharap Tuhan memperbaiki hasil kesalahan kita jika kita tetap tinggal di kota. Ambil tindakan sekarang, pindahlah, miliki kebun dan ajarkan anak-anak lewat alam. Jadi saudara-saudara, kita sudah tahu ya ini bahaya di kota yang sudah dibahas di awal-awal, bahwa akan sangat sulit, 10 kali lipat akan lebih sulit untuk apa mengembangkan karakter kita di kota. Dan dibilang apa? Terus mungkin kita berpikir bagaimana kalau kita berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin Tuhan akan buka jalan walaupun kita tinggal di kota, tetapi karakter kita akan eh, sama seperti kalau kita tinggal di desa. Dibilang jangan kita harapkan mujizat seperti itu, bahwa oh nanti kita berdoa dan kita berusaha supaya karakter kita sama walaupun kita tinggal di kota. Jangan berharap seperti itu ya. Tuhan tidak akan memperbaiki dibilang kesalahan jika kita apa? Tetap tinggal di kota, di kota. Sedangkan kita tinggal di country saja sudah sangat susah untuk merubah karakter kita, apalagi apa di kota ya. Ini merubah karakter atau karakter kita bukan suatu hal yang gampang ya saudara-saudara. Bukan suatu hal yang mudah. Jadi ini sangat disarankan untuk apa? Tinggal di pedesaan. Jadi ini di chapter 1 untuk panggilan ya. Kenapa harus apa? Tinggalkan kota. Akan ada malapetaka untuk anak-anak kita sebagai kesehatan jasmani dan rohani. Itu yang di chapter 1 ya. Kenapa panggilan untuk tinggalkan kota? Kenapa harus tinggal di country? Ah, di chapter 2 masih menjawab pertanyaan yang sama ya. Kenapa kita harus tinggalkan kota ini? Nah, ini poin nomor 1 dibilang Tuhan memerintahkan umatnya untuk meninggalkan kota dan pedesaan agar dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan terhindar dari pengaruh jahat serta tekanan ekonomi di masa depan. Jadi saudara-saudara, kenapa harus pindah? Karena ini akan ada masalah ekonomi ya di masa akan datang di kota-kota, di mana salah satunya kita mungkin nggak bisa jual, nggak bisa beli. Akan ada masa krisis yang akan terjadi di kota-kota, makanya kita diperintahkan untuk apa? Tinggalkan kota dan pindah ke desa. Menanam apa yang kita akan makan supaya kita bisa apa? Tidak akan kesulitan ketika nanti akan apa? Ada ini di masa depan ya, ada apa namanya pengaruh-pengaruh atau tekanan di masa depan. Terus dua, poinnya bahaya dari serikat buruh dan perkumpulan rahasia. Jadi serikat buruh dan organisasi rahasia akan menjadi alat kuasa gelap yang menindas. Umat Tuhan diminta untuk tidak bergabung atau terlibat dalam organisasi-organisasi ini. Jadi ini saudara-saudara, ini ketika kita hidup di kota,
paling banyak kita sebagai apa? Karyawan ya, karyawan atau buruh. Jadi biasa karyawan itu akan ada serikat-serikat atau persatuan-persatuan persatuan apa, ada akan terlibat di organisasi-organisasi tersebut. Makanya dibilang umat Tuhan diminta untuk tidak bergabung atau terlibat dalam organisasi-organisasi ini ya. Jadi dianjurkan untuk kalau sudah di country otomatis nggak bergabung dengan apa organisasi-organisasi ini. Terus dibilang akan ada kekacauan di kota-kota. Ini kota-kota akan dipenuhi kekacauan, pemogokan, kekerasan sehingga pada akhirnya akan sulit untuk apa? Melarikan diri. Oleh sebab itu umat Tuhan harus bersiap sekarang. Jadi saudara-saudara akan ada hal-hal ini ya di masa depan. Jadi bahkan ada kekacauan di kota-kota, makanya umat Tuhan disarankan untuk saat ini harus bersiap untuk tinggalkan kota. Sehingga ketika akan ada kekacauan, kita nggak akan terlibat di dalamnya ya. Akan terlibat, akan mengalami kesulitan. Tuhan ingin agar umatnya apa? Terbebas dari kesulitan-kesulitan ini. Terus poin nomor 4 ini ada 5 poin. Dia bilang pertahankan identitas dan ketaatan kepada Allah. Dibilang bergabung dengan serikat buruh berarti mengorbankan ketaatan kepada Allah. Umat Tuhan harus berdiri bebas, tidak terikat pada sistem dunia yang melanggar hukum Tuhan. Jadi ini ya saudara-saudara, kalau masih di kota, ini akan terjadi seperti ini ya. Kita akan mengorbankan ketaatan kepada Allah. Terus dibilang persiapan untuk masa sulit. Nah ini yang sudah dibahas ya, ini ada hubungan dengan poin-poin nomor 1 tadi. Saatnya sekarang untuk membangun hidup mandiri di pedesaan, memperkuat iman dan fokus pada misi menyampaikan pekabaran pada akhir zaman. Jadi ini eh, sesuai yang sudah kita pelajari akan ada apa? Masa-masa sulit di masa depan. Jadi ini kita harus hidup mandiri di pedesaan, tidak tergantung dengan eh, hal-hal yang ada di kota, tidak tergantung dengan orang lain atau perusahaan apa. Makanya kita harus hidup ya di pedesaan dan terus dibilang ini fokus pada misi menyampaikan pekabaran akhir zaman. Saudara-saudara, kalau kita kesulitan di kota, karakter kita nggak bertumbuh, kita akan sulit untuk apa? Menjadi alat Tuhan untuk apa? Menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan dia punya Injil ya. Misi Tuhan akan terhambat ketika kita masih seperti itu ya. Makanya sama seperti Henok, dia tinggal di pedesaan dan dia menjadi alat Tuhan yang apa? Luar biasa ketika apa? Mengabarkan Injil di kota-kota. Nah, jadi ini sekarang di chapter 3 ini masih sama ya untuk menjawab pertanyaan kenapa kita harus tinggalkan kota. Ini Nah, eh, ini kamu lagi nonton. judulnya An Appeal to Boleh nggak kamu Parents ya. bikin bensin? Oh, Belum kan? Kirain Michael. jadi ini eh, kenapa kita harus tinggalkan kota? Jadi ini sebuah apa namanya eh, permohonan atau sebuah instruksi ya kepada orang tua dibilang. Kenapa harus pindah dari kota? Dibilang ini untuk keluarga ya. Dibilang orang tua dipanggil untuk menjauhkan anak-anak dari pengaruh jahat di kota demi pendidikan dan keselamatan mereka. Tuhan memanggil umatnya untuk pindah ke pedesaan sebelum bencana besar datang. Ini sama dengan mirip-mirip dengan chapter 1 ya, tentang panggilan untuk meninggalkan kota. Ini juga ada termasuk di poin-poin yang ada di chapter 1. Terus perhatian eh, dua perhatian utama jiwa anak-anak. Ini anak-anak ya. Keinginan akan kenyamanan dan kemudahan tidak boleh mengalahkan perhatian terhadap keselamatan jiwa anak-anak. Hidup di kota sangat berbahaya bagi perkembangan karakter mereka. Jadi ini sudah dibahas ya, sudah disinggung di chapter 1. Ini ketika hidup di kota, perkembangan karakter anak-anak sangat berbahaya ya. Ini bagaimana lingkungan di kota sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh dan sangat jahat. Jadi ini dianjurkan apa? Untuk tinggal di country ya. Terus dibilang keuntungan hidup di pedesaan. Di pedesaan, anak-anak dapat lebih mudah mengembangkan iman, kasih, dan karakter Kristen sejati. Lingkungan alami membantu kesehatan fisik dan mental mereka.
Jadi ini kembali ya, kesehatan fisik dan mental akan sangat lebih mudah dikembangkan di apa? Di pedesaan. Terus ini kembali lagi ya, sama dengan di chapter 1 ya, teladan dari Yesus dan tokoh Alkitab. Yesus dan banyak tokoh besar dalam Alkitab dibesarkan dalam kesederhanaan di desa, membentuk karakter kuat dan mulia yang siap melayani dunia. Ini sama seperti apa yang sudah kita pelajari ya di chapter 1. Ini dia punya poin-poin mirip dengan chapter 3 ini. Terus poin yang kelima, hidup yang berdampak dan berintegritas. Lebih penting daripada warisan kekayaan adalah karakter, kesehatan, dan pemikiran yang jernih. Pedesaan memberikan kesempatan terbaik untuk menumbuhkan kualitas-kualitas ini. Jadi tadi kita sudah lihat ya bahwa warisan yang terbaik itu bukan kekayaan katanya. Tetapi ini kalau di sini dibilang lebih dari kekayaan ya. Lebih dari kekayaan ini adalah karakter, kesehatan, dan pemikiran yang jernih. Jadi buat apa kalau kita ini kaya, banyak uang tetapi tidak sehat? Buat apa kalau kita kaya tetapi karakter kita tidak baik ya? Ini makanya ini yang dicari yang lebih dari uang adalah ini ya yang kita bisa dapatkan di pedesaan. Kalau di kota kita tidak bisa dapatkan ini. Oke, terus ini oh ya, di poin nomor 6 dia bilang pendidikan melalui alam dan kerja. Kehidupan aktif di luar rumah seperti berkebun, mendidik anak-anak tentang alam, kesederhanaan dan kebesaran Allah sambil menjaga mereka dari godaan moral. Jadi ini yang perlu yang eh, di pedesaan yang bisa dimiliki ya, yang anak-anak bisa dapatkan ya. Kenapa harus tinggalkan kota? Karena ini anak-anak ketika di pedesaan mereka akan aktif di luar rumah ya. Kalau di kota mungkin lebih banyak di apa? Di gadget atau dan lain. Kalau di pedesaan mungkin sinyalnya tidak ada. Jadi aktivitas anak-anak lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah. Jadi terus mereka juga bisa lihat apa? Lihat tentang alam. Siapa yang menciptakan alam itu? Siapa yang menciptakan bumi ini? Kuasa yang besar yang menciptakan alam ini yang apa? Kuasa yang sama yang akan menyelamatkan mereka. Ini mereka bisa belajar dari situ ya. Anak-anak dididik tentang kuasa Tuhan, kebesaran Allah ya. Terus di samping itu dibilang bisa menjaga mereka dari godaan moral. Jadi godaan-godaan di pedesaan akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang ada di kota-kota ya. Terus ini waktunya sudah singkat, segera bertindak. Jadi Tuhan tidak akan mengubah akibat dari pilihan yang salah. Sekaranglah waktunya untuk keluar dari kota dan membangun kehidupan yang lebih bersih dan dekat dengannya. Kalau di chapter 1 dibilang Tuhan tidak membuat mujizat ya. Dan ini dibilang Tuhan tidak akan mengubah akibat dari pilihan yang salah. Jadi ini waktu sudah singkat ya. Dibilang waktu sudah singkat, air zaman sudah dekat. Ini ditulis oleh Ellen White berapa tahun yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu. Dan sekarang kita ini sudah lebih apa? Dekat dari waktu zamannya ketika tulisan ini ditulis ya. Jadi ini harus segera kalau terburu-buru sama seperti Lot akan ada apa? Akan ada yang menjadi korban ya. Akan ada yang menjadi korban. Oke, itu yang kita pelajari di chapter 3 ya. Sekarang di chapter 4 yang minggu lalu kita bahas. Ini dia punya pertanyaan menjawab ini ya. Lalu setelah kita meninggalkan kota, apa yang kita akan lakukan di country? Jadi ini hal-hal yang dianjurkan untuk kita lakukan ketika kita sudah hidup di country living atau sudah hidup di pedesaan. Jadi apa yang akan kita dilakukan? Apa yang akan kita lakukan? Judulnya occupational in rural location atau pekerjaan di pedesaan ya. Dibilang ini tanah untuk memenuhi kebutuhan. Ini yang kita pelajari kemarin ya. Dibilang tanah yang dikerjakan dengan tekun dan iman akan menghasilkan kebutuhan hidup. Jangan berkecil hati dalam menghadapi kegagalan. Tuhan memberkati para pekerja yang setia dan bumi akan memberikan kekayaannya bagi mereka. Jadi saudara-saudara, ini ketika pindah mungkin akan ada waktu, mungkin ada di awal-awal akan ada kegagalan ketika kita menanam tanaman
jenis ini atau jenis itu ya. Mungkin teman-teman yang sudah country living mungkin ada pengalaman ya soal itu. Mungkin ada kegagalan di awal-awal. Tetapi ini dibilang kita ketika kita menanam itu jangan berkecil hati ya, dia bilang seperti itu. Ini kegagalan mungkin hal-hal yang eh, lumrah ya, yang biasa terjadi. Terus dibilang Tuhan memberkati para pekerja yang setia dan bumi akan memberikan kekayaannya bagi mereka. Dibilang tanah yang dikerjakan dengan tekun dan iman. Ah, jadi ini ketika mengerjakan tanah itu jangan kecewa kalau dia gagal, tetapi kita harus apa? Bertekun dan iman dan dibilang Tuhan berjanji akan apa? Memberkati para pekerja yang setia. Dan dia bilang ini janji Tuhan. Dia akan memberikan apa? Kekayaan. Bumi akan memberikan kekayaan bagi mereka atau memberikan hasil yang baik bagi mereka kalau mereka apa? Bertekun ya. Kalau mereka bertekun. Kedua, ini poin kedua. Panggilan untuk pindah ke pedesaan. Nah, ini sama dengan di poin yang kita dapat sama ini di chapter 2 dibilang masa-masa sulit akan datang. Keluarga-keluarga didorong untuk meninggalkan kota dan menetap di pedesaan agar kebenaran bisa dibagikan lebih luas. Tindakan yang tertekun dan dikuduskan lebih penting daripada kejeniusan ya. Jadi ini saudara-saudara bagaimana eh, kita dipanggil untuk tinggal di pedesaan dan ini untuk mengabarkan apa? Pekabaran Tuhan ya. Ini kadang-kadang kita pikir ya sudah di country sudah nggak perlu untuk keselamatan orang lain urusan mereka, tapi bukan seperti itu ya. Kita di country justru untuk apa? Untuk mengabarkan Injil kepada orang lain ya, mengabarkan Injil kepada orang lain. Bila ada hal yang orang-orang yang membutuhkan pengobatan secara alami bisa datang ke tempat kita untuk mendapatkan pengobatan. Makanya di chapter 8 nanti kita akan bahas akses dari kota ke tempat tinggal kita harus bagus juga ya. Ini nanti kita akan pelajari. Terus ini dibilang ini tindakan yang tekun dan dikuduskan apa? Lebih penting daripada apa? Kepintaran atau kejeniusan. Ini luar biasa ya. Terus poin nomor 3 dibilang pendidikan praktis untuk anak-anak. Anak-anak dan remaja akan menikmati belajar dari Allah melalui berkebun dan bertani. Hal ini lebih menyenangkan dan mendidik daripada pelajaran abstrak di kelas, khususnya bagi anak-anak yang sulit belajar dari buku. Ini ada hubungannya dengan chapter 3 tentang anak-anak kembali diingatkan ini. Jadi ini ketika eh, apa namanya anak-anak dan remaja ini ketika dibandingkan dengan di ruangan kelas yang ada di kota-kota ini mereka lebih apa katanya menikmati kalau belajar di alam ya melalui berkebun dan bertani ini mereka akan lebih menikmati dibandingkan dengan apa pelajaran abstrak yang akan didapat di kelas-kelas ya. Terutama ini dibilang anak-anak yang sulit untuk belajar dari buku. Jadi ada anak-anak yang eh, sulit ya, susah untuk apa? Untuk belajar dari buku-buku, mereka lebih cocok untuk apa? Belajar langsung dari alam. Ini yang ditekankan di sini. Terus poin nomor 4 dibilang, sebidang tanah dan rumah nyaman. Jadi apa yang kita akan kerjakan ya, ini pertama tanah, terus kita bisa mengabarkan Injil bagi orang lain, dan ketiga mendidik anak dia dari alam. Terus poin keempat dibilang, sebidang tanah dan rumah nyaman. Tuhan memberkati mereka yang mau bekerja di tanah atau ya di tanah atau di bumi ini ya. Meskipun tanah terkutuk karena dosa, ia masih menyimpan berkat tersembunyi bagi mereka yang bekerja keras. Mereka yang memiliki sebidang tanah dan rumah sederhana dianggap sebagai raja dan ratu. Jadi saudara-saudara, ketika kita sudah memiliki tanah dan rumah kita sendiri di daerah pedesaan, dibilang ini walaupun ketika manusia jatuh dalam dosa, tanah telah dikutuk, tapi itu dibilang masih ada berkat tersembunyi yang Tuhan masih berikan di tanah ini ya, bagi orang-orang yang mau bekerja keras. Akan ada hasil, ini ada janji saudara-saudara. Janji Tuhan bagi mereka yang bekerja keras, akan ada hasil yang Tuhan akan berikan. Dan ini ketika kita ada makanan yang melimpah di desa, hasil-hasil yang melimpah, ini kita dianggap sebagai apa?
raja dan ratu. Raja dan ratu. Luar biasa ya. Tidak ada yang memerintah kita. Kita hidup bebas. Kitalah yang apa? Memerintah diri kita sendiri. Jadi ini kita sebagai raja dan ratu ketika kita apa? Tinggal di pedesaan. Terus dibilang gagal karena meremehkan bertani. Ah, ini banyak petani gagal karena menganggap bertani sebagai pekerjaan rendahan. Kurangnya perhatian dan ketekunan menyebabkan hasil yang buruk. Jadi saudara-saudara ini pekerjaan yang ada di pedesaan ini, dia bilang, kenapa ya ini terutama di Indonesia ya saudara-saudara, ini kita anggap ini bertani ini sebagai pekerjaan orang-orang yang tidak sekolah ya. Ini orang-orang yang eh, ya orang-orang yang tidak terpelajar ini kalau di kampung-kampung kalau mereka yang nggak sekolah ya pekerjaan mereka itu bertani ya, nggak ada yang lain. Jadi ini bertani ini dianggap sebagai pekerjaan rendahan. Makanya ini eh, apa namanya pikiran seperti ini yang harus kita apa? Harus kita singkirkan bahwa bertani itu bukan pekerjaan rendahan. Nah, karena pikiran kita itu menganggap bahwa bertani itu pekerjaan rendahan, makanya ini kita nggak tekun untuk apa? Untuk melakukan apa? Pertanian ini ya. Jadi kita nggak tekun, kurangnya perhatian dan ini menyebabkan kalau kita nggak tekun, hasil yang kita dapatkan kurang baik. Akhirnya dibilang tadi kekecewaan ya, kekecewaan. Makanya dibilang lagi harus tekun, kalau gagal jangan kecewa. Aduh, ini luar biasa dan saudara-saudara, ini memerlukan iman ya, bukan sekedar perkataan seperti ini mungkin gampang, tetapi mungkin di prakteknya bagi saudara-saudara yang mungkin sudah pengalaman di sana, ini memerlukan apa? Suatu iman, nih. Memerlukan iman yang luar biasa ya saudara-saudara. Terus poin 6, sumber penghidupan di daerah baru. Tanah yang belum dihuni bisa dimanfaatkan untuk menanam buah, sayur, dan beternak unggas. Hasilnya bisa dijual ke sanatorium. Ini menjadi peluang bagi keluarga-keluarga yang mau pindah dari kota. Jadi saudara-saudara ketika tinggal di pedesaan, ap- apa penghasilan yang kita bisa dapatkan ya saudara-saudara? Karena di pedesaan, eh, walaupun sudah nggak sama seperti kota, tetap kita masih memerlukan sedikit uang ya untuk mungkin ada keperluan yang eh, perlu ya saudara-saudara untuk di awal-awal ya. Mungkin nanti di masa depan mungkin sudah nggak perlu lagi ketika akan ada larangan jual dan beli. Tetapi di awal-awal masih perlu uang ya. Jadi bagaimana kita bisa dapatkan penghasilan atau sumber penghidupan? Ini dibilang kita bisa menanam buah, sayur, dan berternak unggas ya. Ini buah dan sayur kita bisa jual dan telur-telur hasil unggas ini juga bisa kita jual. Dia bilang kita bisa jual telur-telur itu di ke sanatorium karena sanatorium sangat membutuhkan telur-telur organik yang dihasilkan di apa? Di pedesaan, di pedesaan. Ini jadi sayur dan buah dan eh, beternak unggas atau telur yang menjadi sumber protein ya saudara-saudara. Kadang-kadang ada juga yang saudara-saudara kita yang country living mungkin menganut sudah vegan sampai apa namanya sampai telur pun sudah nggak makan ya saudara-saudara. Itu mungkin pilihan mereka. Tapi ini dari tulisan ini juga masih Ellen White masih anjurkan untuk beternak unggas ya. Karena ketika kita bertani kita masih memerlukan protein ya. Protein untuk kekuatan kita ketika kita melakukan itu ya. Karena banyak seperti yang bisa kita lihat ya, banyak yang sudah country living, sudah eh, apa namanya menerapkan dalam tanda kutip reformasi kesehatan, tapi mungkin masih ada kesalahan-kesalahan. Akhirnya kehidupan mereka bukan lebih sehat, tapi lebih sangat tidak terurus ya saudara-saudara. Bukan health reform, tapi health deform ya. Jadi mungkin sebelum masih di kota hidupnya badannya bagus, tapi setelah di desa kurang bagus, kurang kayak seperti jadi umurnya jadi jauh lebih tua kelihatannya. Jadi ini menjadi suatu batu sandungan bagi orang-orang yang mau country ya, seperti itu. Jadi ini masih dianjurkan ya untuk makan atau telur yang dihasilkan dari apa yang kita ternak sendiri ya, hasil yang kita ternak sendiri.
Terus ini poin nomor 7, berkat bagi orang miskin di pedesaan. Hidup di pedesaan membawa ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan. Berbeda dengan tekanan dan pencemaran di kota. Pedesaan lebih dekat dengan alam dan mengajarkan ketergantungan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini untuk hidup di pedesaan ini menjadi berkat bagi orang-orang miskin. Orang ini orang miskin di kota ya saudara-saudara. Di kota kalau miskin, waduh luar biasa. Mereka hidup berdesak-desakan, mungkin di suatu tempat berdesakan-desakan di sana, dan sangat tidak sehat hidup mereka. Makanya dianjurkan untuk apa? Tinggal di pedesaan. Di sana mereka bisa mendapatkan ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan ya. Dan apa dibilang tekanan dan pencemaran di kota ini akan terhindarkan. Beda sekali ya, beda sekali dibilang seperti itu. Dan ketika hidup di pedesaan ini diajarkan katanya untuk apa? Lebih bergantung kepada Tuhan. Ini pengalaman dari saudara-saudara yang sudah di country living waktu lalu kasih kesaksian. Ketika hidup di country atau di pedesaan atau di kebun, mereka apa? Lebih bergantung kepada apa? Kepada Tuhan. Terus poin nomor 8 dibilang industri keluarga di pedesaan. Harus dikembangkan industri-industri yang memberi pekerjaan bagi keluarga yang pindah dari kota. Pekerjaan ini harus dilandasi prinsip-prinsip kekristenan, hidup sederhana, dan kerjasama tanpa mementingkan diri. Jadi ini dibilang ada industri atau ada suatu tempat-tempat bagi keluarga di pedesaan untuk apa? Untuk dia punya kerja ya. Nah, tapi ini harus sederhana dan ada prinsip dilandasi apa? Prinsip-prinsip kekristenan di sana. Terus poin nomor 9, bisnis makanan sehat. Industri makanan sehat harus dikembangkan sebagai bagian dari sekolah, memberi pekerjaan bagi orang tua, dan mendidik anak-anak. Semua harus dilakukan dengan kesederhanaan dan kejujuran. Jadi saudara-saudara, ketika di pedesaan ini kita juga harus ada dia punya si- ini ya yang harus diperhatikan bisnis makanan sehat. Tentu saudara-saudara, ketika kita mau bisnis makanan sehat ini, kita juga harus sehat dulu ya, saudara-saudara. Kita harus sehat dan kita menjadi living testimony atau kesaksian hidup bagi orang-orang. Dan ketika orang-orang penasaran, ini kamu makan apa sehat seperti ini? Tekanan darah kamu normal, ini semuanya bagus-bagus. Selain tinggal di desa, kita juga akan apa? Kasih promosi kesehatan dengan makanan sehat. Dan kita bisa menjual makanan-makanan itu yang kita hasilkan dari kebun kita. Ini jadi pekerjaan dan penghasilan bagi orang tua atau orang yang sudah apa tinggal di pedesaan. Dan juga dibilang untuk mendidik anak-anak. Jadi ini harus dikembangkan di situ, makanan sehat ya saudara-saudara. Makanan sehat. Oke, ini sampai di sini untuk chapter 4. Ini yang kita sudah review. Karena chapter 5 ini sangat pendek. Jadi kita review sedikit. Mungkin saudara-saudara ada yang mau tambahkan dari apa yang kita review chapter 1 sampai 4 secara saya review secara cepat ya saudara-saudara karena kita sudah pelajari. Jadi ini ada supaya kita nggak lupa. Jadi mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara dari apa yang sudah kita Boleh. pelajari. Ya, silakan, silakan. Ya, jadi terima kasih Ali atas reviewnya. Bagus sekali dari pertama sampai uh, bab yang terakhir ini bagus di review supaya orang Iya, diingatkan terus kenapa country living. Jadi yang dari pelajaran yang kemarin itu yang orang sudah bahas um, itu yang saya lihat masih banyak kurang orang teman-teman yang di country living. Yang mana pas di country living itu sepertinya berbisnis itu satu hal yang gimana ya? haram, haram. I don't know, kita nggak tahu ya. Tapi dari iya, jadi sebenarnya kalau di country itu kayaknya hanya berkebun aja terus yang penting keluarga makan that's it. I mean Ya, kita nggak bilang teman-teman begitu ya, maksudnya ini yang kita lihat gitu. Kita hanya lihat dengan mata kepala sendiri teman-teman yang country living begitu hidupnya gitu. Yang penting keluarga saya makan udah gitu. Ternyata bukan seperti itu konsep country livingnya. Country living ini tadi ya diulang kita nggak bisa
selfish atau mementingkan diri, hidup di country itu ternyata harus menjadi berkat bagi orang lain gitu. Ya tadi untuk waktu lalu kita belajar kalau bisa ada sanitarium di country, orang-orang yang sakit bisa datang. Terus kedua ada usaha bisnis untuk uh, makanan sehat gitu. Dan orang-orang di kenapa ada usaha bisnis itu penting karena kalau kita mau panggil kita punya keluarga atau teman-teman dari kota, maka kita bisa oke ada pekerjaan di sini gitu ya. Jadi kita bisa ada pekerjaan yang mereka bisa kerjakan gitu untuk di country gitu. Jadi um, country itu bukan sebenarnya yang kita lihat ya narrow minded sekali maksudnya orang punya pikiran itu sangat sempit untuk country. Ternyata di country itu peluangnya besar gitu. Sangat luas peluangnya untuk kita bisa menolong orang lain. Karena kalau saya di country hanya untuk pikirkan keluarga kita sendiri, that's it. Dengan pelajaran buku ini kita rasa bukan itu tujuan Tuhan gitu. Kita harus sama seperti Henok yang menjadi berkat untuk orang lain, beritakan Injil ke kota dan orang-orang bisa datang di country dan itulah tujuannya. Dan pertanyaannya, kalau kita mau panggil orang dari kota ke country, apa yang kita mau offer ke mereka gitu Ya. ya? Contoh misalnya kita di country, tempat tinggal kita aja eh, apa namanya tidak nyaman kan tadi bilang tempat tinggalnya harus nyaman. Iya. Tempat tinggalnya tidak nyaman, tidak ada pekerjaan yang mendukung, kita aja masih bergantung ke orang lain. Jadi panggil orang kota ke country, melihat kondisi kita, mereka udah nggak mau gitu. Jadi kayak false witness gitu. Makanya kemarin dibilang, ya, ya. Makanya kemarin dibilang untuk mengolah tanah itu kita harus dengan tekun gitu. Karena Tuhan berjanji akan memberikan berkat yang berlimpah dari tanah itu sendiri gitu. Jadi dan makanannya kita bisa jual ya. Nah itu dan kita lihat sendiri ini kita punya testimoni sendiri. Teman-teman yang ada di Torang ya, at least teman-teman yang kita kenal di sini, di daerah tempat yang kita tinggal. Kenapa mereka apa namanya nggak mau bertanam buah-buah atau sayur-sayuran karena kalau sudah dingin mati dia punya pohon gitu. Akhirnya mereka give up, maksudnya menyerah gitu. Nah, Tuhan bilang kita jangan menyerah gitu. Kita harus usahakan, harus rajin untuk cari tahu kalau teman-teman gagal tanam ini cari tahu kenapa gitu. Banyak kan teman-teman yang lain yang sudah berpengalaman. Jadi kita nggak bisa tinggal diam gitu. Makanya kemarin Ellen White bilang, orang-orang yang um, apa namanya yang tidak tekun gitu untuk bekerja di ladangnya itu menjadi false witness atau menjadi saksi yang palsu. Dan untuk country living itu harusnya tanaman kita berbuah sangat lebat dan organik dan orang-orang akan cari harusnya seperti itu ya. Kalau tidak seperti itu kita belum berusaha dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi ini untuk pelajaran untuk orang juga nanti di masa depan bahwa ini loh untuk kita di country gitu. Bukan hanya lari karena ketakutan Los Angeles, karena ini. Tidak, ternyata country itu adalah sebuah tempat yang Tuhan sediakan untuk berkat untuk keluarga kita dan juga untuk orang lain gitu. It's such a big blessing, great blessing yang Tuhan sudah provide untuk kita, keluarga kita, kerohanian kita, dan juga big blessing untuk teman-teman yang masih di kota dan mereka bisa pindah ke country gitu. Jadi country itu harus menjadi tempat blessing untuk orang lain juga. Makanya dalam segala rencana kita mau bertanam kayak mau buka bisnis kayak kita harus tanya sama Tuhan dan minta wisdom sama Tuhan. Tuhan saya mau bikin apa? Mau mulai dari mana? Seperti itu. Jadi Tuhan akan berikan kebijaksanaan kepada kita di mana kita akan mulai, caranya bagaimana, Tuhan akan kasih gitu. Jadi ini pelajarannya sangat bagus untuk kita sendiri. Saya sudah pernah baca buku Country Living in the Past, tapi kok terang ini kayak saya nggak lihat gitu ya. Baru kemarin dan hari ini, oh ini ternyata juga Tuhan mau kita buat di country. Jadi untuk orang yang ada di country, orang di grup ini bisa saling support satu sama yang lain ya. Kamu butuh apa? Kamu perlu ini gimana gimana. Jadi untuk saling membantu dan supaya apa yang Tuhan inginkan dari bacaan ini bisa
bisa terlaksana, bukan hanya teori tapi bisa jadi realitas gitu dalam orang punya kehidupan, entah yang sudah di country atau teman-teman yang akan rencana di country. Oke, thank you, itu aja. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ada lain lagi, saudara-saudara mau tambahkan? Selamat Sila- pagi. Ya, selamat. Ya, silakan. Yang dari saya ya. Yang pelajaran saya mau apa? Pelajaran yang kemarin saya agak terlambat tapi saya baca lagi. Em, Waktu pengalaman saya di country living kan di sini soal ada bisnisnya juga. Iya, iya. Waktu lalu saya bertanam dan tidak semua tanah yang ada di Indonesia ini sudahlah jauh-jauh Indonesia ya. Kayak di Sulawesi Utara, tidak semua tanah itu bisa ditanam Hmm, dan dia punya hasil yang banyak atau bagaimana, walaupun organik. hmm, Walaupun kita bisa mengusahakannya dengan kayak apa ya, dengan hikmat, dengan apa, tapi tidak semua akan menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan atau sesuai dengan yang kita baca sekarang ini. hmm, Karena kalau contohnya kayak saya bertani di nanasi, saya tanam nilam, contohnya tanam nilam. Itu dia punya pohon akan sangat rimbun sekali karena dia cocok dengan tanah dan udara yang ada di nanasi, di Bolmong. Sedangkan kalau saya mau menanam kol, saya mau tanam batang bawang dan wortel, itu kalau ditanam di tempat saya tinggal, itu tidak bisa bertumbuh tapi tidak bisa menghasilkan yang gemuk-gemuk karena dia punya udara tidak cocok, kemudian dia punya tanah juga tidak cocok. Jadi seperti itu juga harus dipertimbangkan. Jadi tidak bisa berharap, oh dia harus berbuah yang banyak. Tidak bisa selamanya kita akan berpikir dia akan tumbuh rimbun atau dia akan tumbuh besar-besar. Karena kalau buat saya, yang Tuhan mau di sini dia bilang adalah memenuhi kebutuhan saya dengan saya tinggal di kota, di desa. Tuhan mau saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya. Apakah kebutuhan tubuh saya membutuhkan tanaman yang gemuk atau tanaman yang seperti apa yang dibutuhkan oleh tubuh saya untuk saya makan? Kalau dengan cukup, kalau mungkin dia punya tanaman kerdil, tetapi itu organik, tetapi itu sehat, tidak banyak pupuk, itu masih bisa dimakan. Jadi buat saya jangan terlalu memaksakan diri untuk harus punya tanaman yang gemuk-gemuk. Dan kalau soal bilang memang dari country living itu tidak untuk hidup untuk diri saya sendiri. hmm, Lalu saya menanam banyak sekali tanaman. hmm, Saya tanam terong, ada satu bedeng yang mungkin panjangnya sekitar 5 meter atau 4 meter. Kemudian saya menanam kacang panjang, ada 3 bedeng 5 meter. Dan itu hasilnya banyak sekali. Saya tidak pakai pupuk kimia, saya tidak pakai pestisida, hanya pakai ekoenzim dan kotoran kambing dan sisa-sisa makanan saya pakai itu. Banyak sekali buahnya. Dan saya juga tanam kangkung. Dan saya tidak menjualnya, bukan karena saya tidak butuh uang. hmm, Suami saya seorang pendeta dan tidak pergi ke organisasi atau tidak pergi mengambil jemaat. Jadi kami tinggal dan berjemaat di jemaat yang kecil. Setiap pagi kami pergi melawat jemaat-jemaat yang ada di desa kami. Kami bungkus, jadi sore kami potong sayur, kami petik sayur-sayur yang ada di perkebunan kami dan kami pergi bawa di saat kami melawat akan anggota jemaat, kami bawa sayur-sayur yang dari kebun kebun kami. Bukan sebagai apa ya, kami juga ingin promosi bahwa hmm. bisa loh kita bertanam tanpa ada pupuk kimia, tanpa ada pestisida, dan rasanya lebih manis, dan bisa tahan lama juga kalau disimpan. Jadi kami pergi bawa itu. Kami bawa ke jemaat dan berikan kepada jemaat untuk mereka makan. Dan setelah itu, akhirnya ada satu, memang itu adalah anggota keluarga, maksudnya masih keluarga dengan kami, dan dia berjualan di pasar. Dia bilang, kalau begitu karena hasil kalian banyak, bagaimana kalau kami borong? Hmm. Saya bilang, sebenarnya saya tidak jual. Kalau kamu mau, kamu bisa ambil dan jual untuk
untukmu saja. Dia bilang tidak, saya borong saja. Kalau kamu tidak mau dengan harga yang mahal, dia mau saya kata ambil saja dengan harga yang murah. Oke lah, saya bilang kalau begitu 1.001 ikat. Saya kasih dia 1.001 ikat dan dia jual di pasar dua ikat 5.000. Saya tidak saya tidak masalah, bukan karena saya tidak butuh uang. Tapi saya pikir Tuhan bisa mendatangkan uang dari banyak cara. Dan saya tidak berpikir untuk bisnis. Bukan karena saya sombong atau apa. Tapi saya ingin menguji seberapa berserah saya kepada Tuhan. Seberapa saya bergantung kepada Tuhan. Kalau saya terlalu bergantung pada usaha saya, pada bisnis itu dia naik turun, naik turun. Kalau saya taruh pikiran saya di situ, saya akan kecewa, saya akan sedih dengan harga yang tidak sesuai. Contohnya sekarang sedang menanam nilam. Nilam harga sekarang yang dari 2 juta jadi 500.000. Orang-orang semua kecewa, jadi cabut semua tanaman nilam karena kecewa, karena sedih. Tapi saya berpikir, saya juga sedih karena saya beli bibit nilam dengan harga Rp500 per batangnya. Kemudian untuk buka kebun saya sewa orang. Jadi sebenarnya rugi. Tapi saya pikir, iya ya, kalau saya mau taruh pikiran saya, hati saya untuk bisnis, untuk uang, saya akan kecewa. Tapi kalau saya taruh itu, saya pikir ini uang bisa saya pakai untuk penginjilan, bukan untuk sekedar untuk diri saya sendiri, saya akan dikuatkan. Dan ya, saya juga berpikir, ya kalau memang harganya seperti itu, kalau memang Tuhan inginkan harga seperti itu dan itu cukup untuk penginjilan, saya akan suling nilam saya. Seperti itu. Kemudian saya bertanya sama suami saya, apa tujuanmu pergi ke country living? Dan saya berharap dia akan menjawab seperti ini, karena eh, sudah tidak lama lagi Tuhan mau datang, kemudian krisis di mana-mana, inflasi sudah mulai ini. Nah, ternyata jawabannya seperti ini, saya ingin hidup. Saya ingin, kenapa dia bilang saya ingin hidup? Ternyata waktu saya baca yang kemarin itu, mana ya, saya sudah tandai di buku saya. Di kota itu dia punya udara beracun. Itu berarti hidup di kota penuh dengan racun. Tidak ada orang yang kalau racun itu indikasinya adalah kematian. Dan tidak hanya udara yang tercemar di sana yang akan mengakibatkan kematian. Makanan juga yang sudah tidak sehat, kebanyakan sudah di banyak kemasan seperti itu. Dan saya pikir iya ya, kenapa dia mau hidup? Karena di desa dia makan apa yang dia tanam, dia tidur cukup waktu, udaranya bersih, dan pikirannya tidak terganggu dengan harus deadline ini, deadline itu, segala macam. Makanya dia ingin pergi ke desa. Oh puji Tuhan kalau seperti itu. Kemudian saya juga ini kayak uh, ibu dan bapak yang punya sebidang tanah seperti raja dan ratu. Kemarin mungkin ada yang bilang karena makanan berlimpah, tapi buat saya kalau jadi raja dan ratu tidak ada yang istilahnya tidak ada yang bisa memerintah seorang raja dan seorang ratu. Iya. Karena mereka lah yang memerintah. Kalau kalau tinggal di desa, kalau maksudnya kalau saya tinggal di desa, saya bisa mengatur kapan saja saya bisa pergi melawat, kemana saja saya bisa pergi melawat, kapan saja saya bisa berkebun, kapan saja saya bisa bermain dengan anak saya yang mengatur waktunya. Tapi kalau saya tinggal di kota, saya mau pergi melawat akan diatur, saya akan pergi bekerja, semua serba diatur. Jadi tidak bisa disebut sebagai seorang raja dan ratu karena ada yang mengatur. Tapi kalau saya tinggal di desa, saya punya tanah sendiri, saya punya rumah sendiri, saya yang akan mengatur diri saya, waktu saya, tanah saya, keluarga saya semua yang akan mengaturnya. Kalau soal makanan berlimpah, karena saya yang sudah tinggal di country living, tidak selamanya di country living itu punya makanan berlimpah. Akan ada waktu di mana makanan itu akan sangat sukar. Apalagi dengan iklim sekarang yang tidak menentu. Harusnya sekarang di Indonesia ini sudah musim panas, tapi dari Desember sampai bulan ini
musim hujan terus. Mungkin ada sebagian tanaman akan sangat cocok dengan banyaknya hujan, tetapi ada juga sebagian tanaman tidak cocok dengan adanya hujan. Contohnya sayur-sayur yang saya tanam yang organik di saat hujan terlalu banyak, dia jadi busuk, jadi tidak bisa dipanen. Kalaupun dipanen, banyak sekali ulatnya, banyak sekali yang gagal. Jadi tidak selamanya ada makanan yang tersedia yang berlimpah di tempat kita. Akan ada satu waktu memang tidak ada makanan. Tapi intinya yang saya dapatkan adalah bagaimana saya bergantung kepada Tuhan di saat semuanya itu tidak ada. Karena pada akhirnya semuanya akan sangat susah. Dan kesusahan-kesusahan inilah yang akan melatih saya untuk menghadapi kesusahan yang lebih besar. Jadi kalau tidak terbiasa dengan kesusahan yang kecil, kesusahan yang besar juga tidak akan bisa kita lewati. Mungkin itu saja. Ya. Oke, terima kasih Sister Olvin. Puji Tuhan ya dengan pengalaman-pengalaman yang eh, yang dialami ya menjadi berkat untuk kita juga. Memang itu ya intinya bagaimana kita bisa bergantung kepada Tuhan dan bagaimana apa namanya bisa hidup di desa, hidup dengan sehat ya di desa di pedesaan supaya bisa hidup karena di kota sudah tidak sehat. Jadi eh, untuk orang-orang country living mungkin ada berbagai aspek. Saya pindah karena ini, saya pindah karena itu, saya pindah karena masing-masing ada dia punya alasan ya, saudara-saudara. Dan ini yang dikasih di sini adalah eh, apa namanya, kenapa harus pindah ke pedesaan? Ini berbagai ya dibilang sini. Dan aku mungkin saya pindah karena ini, si saudara yang lain pindah karena ini. Masing-masing ada dia punya eh, tergerak oleh karena apa ya untuk ke sana. Dan semua itu kita tahu ini Tuhan yang akan menggerakkan kita ya untuk keinginan untuk ke sana semua oleh Tuhan saja ya. Oke. Oke, saudara-saudara, kita akan lanjut kita punya chapter 5. Iya. Oke. Ini chapter 5 ini judulnya Preparing for the Sunday Law Crisis atau mempersiapkan diri untuk krisis hari Minggu. Ini eh kebanyakan ya kita semua ini mau country living gara-gara ini ya saudara-saudara ini dia punya kenapa mau country living karena sudah sedikit lagi sudah mau krisis undang-undang hari Minggu ini yang menjadi daya tarik paling kuat ya untuk mau country living ini ya untuk sebagian orang mungkin yang seperti kesaksian tadi dari Olvin bukan gara-gara ini ya itu yang memang itu luar biasa. Tapi sebagian orang ini gara-gara ini karena ada hukum undang-undang hari Minggu mereka mau pindah ya. Contohnya waktu COVID kemarin banyak yang mau pindah gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa bikin apa-apa waktu COVID, nggak bisa keluar rumah, tidak bebas ya. Nah, oke. Kita akan baca ya, saudara-saudara. Subjudulnya masa penuh kesusahan di depan kita. Kita tidak boleh menempatkan diri kita di tempat di mana kita akan dipaksa untuk menjalin hubungan yang dekat dengan mereka yang tidak menghormati Allah. Sebuah krisis akan segera datang sehubungan dengan pemeliharaan hari Minggu. Jadi saudara-saudara ini akan terjadi dan mungkin tidak akan lama lagi akan ada ini ya, undang-undang hari Minggu. Kelompok pendukung hari Minggu terus memperkuat diri mereka akan klaim palsunya dan akan menjadi tekanan bagi mereka yang memutuskan untuk memelihara Sabat Tuhan. Kita harus menempatkan diri kita di mana kita dapat melaksanakan perintah Sabat secara sepenuhnya. Saudara-saudara, salah satu tujuan untuk country living juga adalah bagaimana kita bisa menguduskan Sabat secara sepenuhnya. Sama seperti apa namanya? eh, sama seperti ketika bangsa Israel dipanggil keluar ya dari Mesir. Untuk apa? Dipanggil keluar untuk bisa menyembah Tuhan ya. Atau untuk bisa menguruskan sabat dengan secara benar. Karena kalau ketika mereka di Mesir, mereka nggak bisa untuk melakukan itu ya, melakukan itu. Dia bilang, 6 hari lamanya engkau akan bekerja, dikumandangkan oleh Tuhan, dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhanmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Dan kita harus berhati-hati untuk tidak menempatkan diri kita, di mana akan susah untuk diri kita sendiri,
dan anak-anak kita untuk memelihara hari Sabat. Saudara-saudara, ini sebagai orang Advent, tentu ini hari Sabat menjadi hal yang paling penting ya dalam kehidupan kita, di mana ketika undang-undang hari Minggu akan datang, akan susah, akan banyak tekanan bagi kita yang memelihara hari Sabat. Dan ini ya, kenapa harus pindah ke country? Supaya ketika undang-undang hari Minggu datang, kita bisa merayakan Sabat dengan bebas ya. Tidak ada apa. eh atau dengan kata lain, kita bisa merayakan Sabat atau menyucikan Sabat dengan baik ya. Kalau di kota akan banyak tekanan-tekanan yang akan datang. Terus dibilang, jika dengan penyertaan Tuhan kita boleh dapat tempat jauh dari perkotaan, Tuhan mau kita melakukan hal ini. Ada masa penuh kesusahan di depan kita. Jadi ini saudara-saudara, eh diingatkan untuk apa? Kita hidup jauh dari kota dan Tuhan mau kita lakukan ini ya. Dia bilang karena ada masa sulit di depan kita. Saudara-saudara, Tuhan sangat mengasihi kita sebagai umatnya ya. Jadi untuk itu karena dia mengasihi umatnya, dia tidak mau bahwa umatnya akan mengalami kesulitan ketika hal-hal ini akan menimpa kota-kota. Oke, mungkin saya selesaikan ya, baru saudara-saudara tambahkan. Dan ini kutipan terakhir atau subjudul terakhir. Subjudulnya, cepatlah untuk bersiap. Ketika kekuasaan yang diinvestasikan pada raja-raja bersekutu dengan kebaikan, itu karena orang yang bertanggung jawab berada di bawah perintah ilahi. Ketika kekuasaan bersekutu dengan kejahatan, maka kekuasaan itu bersekutu dengan agen-agen setan dan akan bekerja untuk menghancurkan mereka yang adalah milik Tuhan. Jadi saudara-saudara, eh, ini dibilang jika kekuasaan diinvestasikan atau ya ditanamkan pada raja-raja yang bersekutu dengan kebaikan ini atau pimpinan-pimpinan negara ya. Ketika kekuasaan yang dimiliki oleh pimpinan-pimpinan negara ini bersekutu atau memiliki suatu kebaikan, mereka ini dibilang orang yang bertanggung jawab berada di bawah perintah ilahi. Tetapi ini sebaliknya ya, saudara-saudara, ini kita tahu akan terjadi di masa depan. Pimpinan-pimpinan ini atau dibilang raja-raja ini akan bersekutu dengan apa? Kejahatan ya. Kekuasaan ini akan bersekutu dengan kejahatan atau dengan agen-agen setan. Dan ini dibilang dan akan bekerja untuk menghancurkan mereka yang adalah milik Tuhan. Jadi ketika penghujung atau akhir zaman telah mendekat, ini akan semakin gencar ya saudara-saudara, di mana umat Tuhan akan semakin ditekan oleh hal-hal ini ya, oleh pemerintah-pemerintah yang telah dikuasai oleh agen-agen setan. Dibilang dunia Protestan telah mendirikan sabat berhala di tempat di mana Allah seharusnya berada, dan mereka mengikuti jejak kepausan. Untuk alasan ini, saya melihat perlunya umat Allah pindah, umat Allah, sorry, pindah dari kota-kota ke daerah-daerah yang tenang, di mana mereka dapat mengolah tanah dan menghasilkan produk mereka sendiri. Jadi, saudara-saudara, ini kembali ya. Ini akan ada undang-undang hari Minggu, di mana ketika pemerintah-pemerintah sudah dikuasai oleh eh, apa namanya kuasa-kuasa kegelapan dan akan ada undang-undang hari Minggu. Ini yang akan terjadi ya, saudara-saudara. Akan ada kesulitan-kesulitan. Salah satunya tidak bisa jual, tidak bisa beli. Dan terutama kita tidak bisa merayakan Sabat dengan bebas. Jadi disarankan untuk apa? Pindah dari kota ke desa supaya kita bisa menyucikan Sabat dengan baik. Dan ini di mana kita juga bisa menghasilkan apa? Kita punya makanan kita sendiri ketika tidak bisa berjual dan tidak bisa membeli. Terus dibilang dengan demikian mereka dapat membesarkan anak-anak mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana dan sehat. Saya melihat perlunya bersegera mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi krisis ini. Jadi ini kembali diulang ya saudara-saudara bagaimana ini untuk mendidik anak-anak kita untuk kebiasaan yang sederhana dan sehat. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa di kota apa? Sangat tidak sehat ya dan kita sudah mengalami hal itu. Dan ini karena sudah sangat singkat ini dibilang umat Tuhan harus apa? Segera atau making haste ya. Segeralah untuk apa?
siapkan diri untuk menghadapi krisis ini dengan apa? Pindah ke desa-desa. Itu yang dibilang sini ya, bahwa undang-undang hari Minggu harus dipersiapkan. Jadi kita harus pindah apa? Dari desa ke dari kota ke desa-desa ya. Ini yang dibilang di sini. Saudara-saudara, ini chapter 5. Silakan ada tambahan dari saudara-saudara atau komentar, mungkin ada pertanyaan satu dua sebelum kita tutup dalam doa. Lalu, Ya, silakan, silakan. ya, jadi sedikit saja karena sudah mau setengah 9 ya di sana. Ya, Oke, jadi teman-teman, terus terang ya, kalau kita mau bicara mungkin testimoninya enggak, apa, pembicaraannya enggak itu karena memang orang juga belum ke country dan juga belum ada pengalaman seperti teman-teman yang sudah. sudah ada pengalaman di country. Tetapi ya, yang ditambah itu tetapi apa yang Tuhan bilang dalam buku ini saya mau ikut gitu. At least itu keinginan saya ya. Jadi teman-teman mau di country living, kalian mau bikin apa, mau itu urusan kita dengan Tuhan. Tetapi yang Tuhan ada bilang di sini itu juga kita harus pikirkan ya, maksudnya harus consider ini yang Tuhan mau sebenarnya orang di country. Kita mau bikin apa itu kalian, maksudnya kalian mau bikin apa di sana, mau alasan ke country itu kalian punya istilahnya motivasi untuk di country atau mau bikin apa di country itu masing-masing. Tetapi yang tadi kita bilang ya, yang dari chapter 1 sampai yang kita bahas sekarang ini, itu at least ada keinginan untuk orang mau lakukan. Kenapa? Karena hanya satu motif yang kita mau share sama teman-teman adalah waktu Tuhan Yesus, kita baca di buku di Pages, waktu Tuhan Yesus belajar di alam ini, dia lihat semua makhluk-makhluk ciptaan yang di alam ini hidupnya tidak selfish gitu. Hanya manusia yang hasil ciptaannya yang serupa dengan gambar Tuhan itu malah selfish gitu ya. Jadi Tuhan ya, dibilang di situ Tuhan live untuk satu purpose, yaitu dia mau jadi blessing untuk orang lain, bukan untuk blessing dirinya sendiri. Jadi untuk saya pribadi, saya mau lihat saya di country living itu untuk apa gitu, apa saya punya purpose di situ. Jadi untuk di country living itu untuk menjadi blessing untuk orang lain. Apapun itu Tuhan akan menunjukkan kepada saya apa yang kita harus lakukan untuk bisa menjadi blessing untuk orang lain. That's the main purpose. Dan blessingnya itu sudah banyak dibilang di sini ya. Bumi bisa menghasilkan, dan memang betul di iklim kita semua beda-beda. Di iklim di Indonesia juga beda-beda. Ada yang bisa menghasilkan ini dan mungkin ada yang tidak. Tetapi wisdom dari Tuhan itu endless gitu. Istilahnya kita bisa minta sama Tuhan kasih, karena Tuhan berjanji di sini gitu. Di buku ini dibilang Tuhan janji akan menghasilkan. Jadi kalau misalnya itulah ya, kita punya usaha gitu. Gimana usaha kita untuk bisa menghasilkan seperti itu. Dan ada buku yang kita lihat di sini, orang yang tinggal di Amerika dengan 4 musim, mereka bisa tanam dalam semua musim itu. Musim ini tanam ini, musim ini tanam ini. Jadi ada buku khusus untuk itu, dan mereka hidupnya dalam 4 musim itu nggak berkekurangan gitu. Nah, kenapa saya nggak baca dan pelajari itu? Karena anyway, orang belum di situ juga. Nanti kalau sudah di situ atau sebelum ke situ mungkin harus pelajari ya. Jadi ada banyak cara-cara yang Tuhan mau kita lakukan gitu. Maksudnya ada faithful dan perseverance yang kemarin kita baca. Secara dengan setia dan tekun dan minta sama Tuhan, dan jadinya itu ada gitu. Dan untuk teman-teman membuka bisnis, nggak membuka bisnis itu masing-masing ya. Maksudnya kalian apa. Tapi kalaupun kita mau buka bisnis, apakah itu untuk kesenangan kita atau untuk berkat untuk orang lain, itu motifnya itu di mana, itu yang kita lihat. What is our motive gitu. Kalau saya punya motif untuk saya mau hidup senang-senang, saya harus hidup di country living, hidup mewah, ya itu salah. Tapi kalau saya punya motif bisnis itu untuk tolong orang lain, apakah itu salah? Itu tidak salah sama sekali. Atau kalau teman-teman nggak mau jual karena mau bilang istilahnya Tuhan yang akan provide, ya itu masing-masing gitu. Tapi itu Tuhan bilang kita bisa seperti itu.
bisa Hmm. buka bisnis jual makanan, bisa sanitarium. Apa purpose-nya? Untuk jadi blessing untuk orang lain. Ya. Kalaupun saya buka sanitarium untuk nge-charge orang banyak, untuk saya dapat keuntungan banyak, untuk kesenangan sendiri, nah itu motifnya. Jadi semua itu kita harus lihat motif kita itu apa. Apakah saya di satu living ini sesuai dengan bacaan yang kita baca atau enggak. Kalau tidak sesuai dengan itu, kita harus tanya, Tuhan, saya mau bikin apa? Karena janji demi janji sudah ada di buku ini. Jadi kita jangan, makanya kan dibilang tadi jangan menyerah, kalaupun gagal Hmm. jangan menyerah, ulang lagi. Jadi itu yang dibilang di bacaan kemarin. Nah, orang juga di sini begitu juga. Kalau gagal ya jangan menyerah, cari tahu bagaimana orang yang 4 musim gimana menghasilkan seperti itu. Jadi itulah ketekunan yang kita perlu, yang diperlukan untuk di living. Dan juga untuk Andelo itu kita nggak bisa jual beli. Nah itulah purpose country living, bagaimana kita bisa menghasilkan dari tanah kita sendiri. Karena banyak orang di country living gagal, dia punya tanaman tidak berhasil, mereka give up, beli lagi di toko-toko. Jadi pas beli lagi di toko-toko, apa purpose country living? Nggak ada, cuma tinggal di hutan atau di gunung, tapi hidupnya kembali lagi beli lagi di toko seperti itu. Jadi inilah manual yang kita perlu tahu untuk kita berada di country living, supaya kita benar-benar apa ya, ikut yang apa yang Tuhan perintahkan, entah kita yang merencana ke sana atau teman-teman yang sudah di sana teruskan dengan apa yang kalian lakukan, tetapi semuanya itu harus berdasarkan Tuhan. Oke, thank you, Li. Sorry udah lewat Oke. 5 menit. Ya, terima kasih. Iya, jadi saya ngerti ya ini maksud dari apa yang Joy sampaikan dari Olvin juga. Jadi itu ya yang kita sudah sama ikuti. Jadi apa yang tertulis di sini itu yang akan kita usahakan ya. Tetapi ini masing-masing dengan motif yang tidak salah, tidak masalah ya. Ini kita mau mau lakukan apa dengan apa yang kita sudah tanam itu tidak masalah. Itu semuanya kembali untuk apa? Berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja ya. Mungkin ada satu lagi sebelum kita berdoa. Oke, saudara-saudara, kalau sudah tidak ada, ini waktunya juga sudah 8:30, kita sudah harus tutup karena akan ke gereja. Jadi, Bible study kita sampai di sini, saudara-saudara. Terima kasih untuk semua eh, partisipasi, tambahan maupun kehadiran dari saudara-saudara. Dan kita akan lanjutkan kita punya Bible study minggu depan. Dan pelajaran kita sampai di sini, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.